Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka dan masih bareng dengan Mas Eka pastinya. Oke ya. Di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi mengenai soal KJP nih ya. Kan banyak teman-teman yang nanya kapan sih KJP itu cair, Mas? Udah tanggal segini nih belum cair-cair juga gimana sih nggak konsisten nih pencairannya tiap bulan gitu ya. Banyak yang nunggu-nunggu kapan cairnya gitu ya. Padahal, kalau penerima yang lama biasanya udah nyantai gitu ya, udahlah pasti cairnya nanti di minggu pertama atau di minggu kedua gitu ya. Tapi kalau untuk penerima-penerima baru nih, yang baru nerima KJP 6 bulan gitu ya, baru-baru pemain baru KJP lah, itu udah rame itu ya, rame, kapan cairnya?" Begitu cair duitnya langsung habis. Oke, ya. Di video kali ini Mas Eka akan informasiin ke teman-teman kira-kira kapan sih cairnya KJP itu. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi, tinggal ya udah, oh sekitaran bulan ini, oh sekitaran tanggal sekian, oh sekitaran minggu-minggu ini nih cairnya gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi, nggak perlu bingung-bingung lagi. Nah, di video ini Mas Eka akan kasih tahu ya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka, yuk silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka nih ya. Bantu untuk biar channelnya Mas Eka berkembang lagi nih ya. Dan jangan lupa untuk join juga di Telegram, di Instagram, dan di TikToknya Mas Eka. Oke yuk, langsung aja kita ke website KJP-nya. Seperti biasa, di sini ada website KJP-nya ya. Belum ada pengumuman apa-apa di sini ya. Ini masih pengumuman tanggal 7 September 2022 ya. Jadi yang buat bulan-bulan ini tuh masih belum ada. Tapi teman-teman semua nih, teman-teman bisa menganalisanya kira-kira kapan sih cairnya KJP itu. Tapi sebelum itu ya, sekedar informasi untuk teman-teman semua nih bahwa pencairan dana KJP ini dananya itu dana yang didapat itu untuk SD itu 250.000 ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang SMP atau MTS itu dapat 226.000 ya teman-teman ya. Dapat 300.000 ya, dapat 300.000. Kemudian yang SMA dan MA itu dapat 420, serta SMK itu dapat 450, dan PKBM dapat 300.000 ya. Jadi ini untuk yang negeri nih, kalau untuk yang swasta biasanya ada tambahan SPP-nya ya. Nah, tambahan SPP-nya itu nanti, yang tidak bisa diambil. Nah, untuk teman-teman yang, negeri ini bisa diambil nih 250, 300, 420, 450, dan 300, bukan hanya negeri, swasta juga gitu ya. Intinya ini adalah, dana pokok teman-teman ya, di luar dari tambahan SPP kalau untuk sekolah swasta ini bisa diambil semua. "Pak, tapi terkadang saya tidak bisa mengambil Pak, karena dananya melebihi atau dananya kurang gitu ya. Nah, itu diambil di bawah dari ini, misalkan, 250, karena sekarang ATM, Bank DKI itu nggak ada 50 ribuan ya, jarang, susah nyarinya. Mas Eka juga sama, nyarinya susah, banyakan ratusan ya, ya udah berarti diambil 200. Terus ini juga, ini kalau bisa jangan diambil semuanya ya, misalkan yang 300 karena enak nih bulat 300 diambil semua, jangan ya, kalau bisa disisain untuk, rekeningnya jangan sampai nol. Kalau rekeningnya nol kan agak ribet ya, nanti kenapa-napa kita juga yang ribet. Ya disisain lah barang 20.000, 30.000, syukur-syukur 50.000 gitu. Pokoknya intinya jangan dihabiskan semuanya lah ya. Nah, ini besaran-besaran teman-teman yang bisa diambil, semuanya nih di ATM ya. Kalau misalkan ada duit di atau ada dananya di, KJP-nya ada 10 juta Pak, gitu. Kira-kira bisa diambil nggak Pak ya? Karena waktu itu ada yang nanya tuh ya di kolom komentar, "Mas Eka, saya dananya ada 10 juta, kira-kira bisa digunain nggak?" "Bisa. Saya mau beli laptop." "Nggak apa-apa," gitu kan, "itu kan dana kamu, bisa diambil, tapi tidak bisa diambil di ATM. Dia, gesek EDC," gitu. Misalkan pasti kan di toko laptop ada EDC-nya tuh ya, atau di Gramedia atau di mana itu bisa digesek EDC-nya, itu bisa digunakan gitu. Kalau misalkan mau diambil cash dari ATM itu nggak bisa, pasti langsung melebihi batas dari dana yang seharusnya diambil, nggak bisa jadinya gitu ya. Terus kapan nih Mas Eka pertanyaannya cairnya? Kalau itu mah udah tahu, nggak usah dibahas gitu ya. Kapan cairnya? Oke, kita melihat dari sini ya, kita bisa menganalisisnya di sini. Pencairannya itu di awal atau di minggu-minggu pertama ya, intinya seperti itu ya. Karena ini Mas Eka nggak tahu ya, apakah yang di bulan Oktober ini Mas Eka belum dapat informasi, apakah yang di bulan Oktober ini sudah masuk yang ke tahap kedua atau masih menggunakan tahap satu. Kalau yang di Oktober ini sudah menggunakan tahap kedua, kemungkinan nanti agak molor nih, agak panjang gitu kan. Bisa jadi di minggu ketiga atau minggu keempat. Ingat nggak, beberapa atau semester-semester sebelumnya itu sampai di akhir bulan, pencairan KJP-nya. Jadi, pencairan KJP-nya itu di akhir bulan,
di minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, itu peralihan dari tahap satu ke tahap 2 di beberapa tahun yang lalu gitu ya. Takutnya kalau misalkan ini memang peralihan dari tahap satu ke tahap 2 yang di Oktober ini tahap kedua, berarti nanti ya di minggu ketiga atau minggu keempat. Tapi kalau misalkan ini masih di tahap satu, ya di minggu pertama. Telat-telatnya di minggu kedua awal lah. Berarti kalau minggu pertama, ini kan sudah tanggal 5 ya, 5 Oktober, gitu kan, berarti sudah masuk minggu pertama nih, ya teman-teman tunggulah sampai dengan hari Jumat tanggal 7 gitu ya. Atau misalkan, belum juga berarti nanti dikeluarnya di antara tanggal 10 sampai dengan tanggal, 14 di minggu keduanya gitu ya. Tapi kalau ini sudah masuk ke tahap kedua berarti kemungkinan besar itu jatuhnya, di tanggal 24 sampai dengan tanggal 30-an sekitaran, itu. Begitu seterusnya ya. Jadi setiap bulannya itu kira-kira di minggu pertama atau minggu kedua, gitu aja terus. Minggu pertama, minggu kedua, minggu pertama, minggu kedua, antara antara 2 mingguan itu, tidak lebih gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu, "Kapan sih keluarnya, kapan sih cairnya?" Gitu, nggak perlu bingung itu lagi, teman-teman tinggal matokin, "Ya udah berarti ini minggu pertama selesai, ya nanti berarti minggu kedua kalau nggak ada." Udah itu aja gitu, nggak jauh dari situ dan dananya nggak akan hilang gitu ya. Karena kan prosesnya panjang seperti di video-video sebelumnya Mas Eka selalu edukasi ke teman-teman semua untuk menambah pengetahuan, tentang KJP-nya bahwa prosesnya itu nggak semudah yang dibayangin teman-teman gitu ya. Daftar terus namanya ada, udah langsung cair, enggak gitu. Jadi proses itu panjang gitu. Nah, proses yang panjang inilah yang terkadang, ada kendala-kendala pada saat pencairannya sehingga agak mundur atau tidak konsisten pencairannya, tanggal-tanggalnya, ya itu harap dimaklum aja, yang penting kan dananya keluar dan cair gitu. Jadi mohon bersabar dan tunggu ya. Tapi, biaya tidak bisa bersabar dan menunggu, Pak. Ya, kan teman-teman jangan mengandalkan dari ini aja gitu loh. Namanya bantuan ya kadang-kadang nanti bisa aja dicabut atau segala macamnya kan teman-teman sendiri yang pusing ya. Jadi jangan mengandalkan ini sepenuhnya gitu loh ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kapan pencairan KJP tiap bulannya itu sekitaran di minggu pertama atau minggu kedua. Intinya sebelum tanggal 15 Allah sudah tersalurkan tuh ya kalau misalkan tidak ada terkendala atau peralihan dari tahap satu ke tahap kedua gitu. Teman-teman ya itu informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Seperti biasa, jika ada pertanyaan langsung saja tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share dan di-subscribe channelnya Mas Eka. Oke. Dan Mas Eka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.